Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Scorpio. Ini tarikan energi 7 hingga 14 bulan Maret 2024 ya. Seperti biasa, sebelum memulai, untuk menghindari kesalahpahaman, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Scorpio dengan pasangan asmaranya. Berikutnya, iya. Berikutnya di situ. Berikutnya di situ, ya. Scorpio. Oke, jadi mari lihat begini ya. Keakraban, kekompakan, kehangatan ini tuh ya, upaya untuk melakukan ini tuh semua nampaknya harus lebih banyak lagi nih dilakukan untuk di 7 hingga 14 Maret ini. Soalnya nanti justru ya, sikap dingin, saling bertentangan ini yang justru bisa terjadi. Gitu ya. Jadi kalau mari lihat begini, mungkin dari beberapa Scorpio selama ini ya, walaupun dia katakanlah dia wanita, katakanlah dia sebenarnya orang yang harusnya hanya membawakan energi feminim dalam sebuah relationship, tetapi bisa, udah deh gak apa-apa, aku aja yang jadi maskulinnya gitu ya, aku aja yang mengambil tanggung jawab sebagai laki-lakinya ya, tanda kutip ya, sebagai laki-lakinya dalam hubungan ini, walaupun aku ini perempuan, aku yang bertanggung jawab, biar aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi kayak yang aku akan nge-backup yang sebenarnya itu tuh menjadi pekerjaannya kamu karena kamu jenis kelaminnya laki-laki, atau yang normalnya ya, tanda kutip, mengambil peran sebagai maskulin, tapi udah nggak apa-apa, aku aja yang ngambil gitu ya, energi Scorpio yang perempuan gitu. Nah, tetapi menjadi tidak fitrahnya ini ternyata bikin Scorpio ini tuh lelah sendiri gitu ya, lelah sendiri. Ini bisa kayak dia anggap walaupun sikapnya dia sudah baik gitu ya, tetapi kok rasa-rasanya tidak membawa juga dampak baik bagi diri dia sendiri. Karena si pasangan ini ternyata merespon sikap Scorpio yang seperti ini, tetap nunjukin kayak tidak puas gitu ya. Atau kayak ini maaf, kayaknya ini orang makin nggak tahu diri ya gitu ya, bahasanya Scorpio. Kok ini malah makin males, kok ini tuh malah kayak nggak ada malunya, terbiasa diberikan, terbiasa di backup, jadinya makin lemah, makin tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, jadi akhirnya Scorpio yang berjenis kelamin wanita ini tuh agaknya, aku ingin dengan kamu, tapi kamu juga ambil dong peran dalam relationshipnya kita. Jangan kabeh itu tuh aku aja. Jangan semua itu tuh aku aja. Gitu ya. Kayak aku ini jatuhnya jadi ngebesarin anak-anak nih. Atau aku ini jadinya kok kayak mengasuh. Bukannya aku punya partner, tapi aku ini punya seseorang yang harus aku asuh nih. Wah, gak cocok nih, aku gak bisa terima. Nah, begitu ya. Atau juga bisa sebaliknya, kalaupun misalnya Scorpio ini tuh cowok ya, udah dia ngelakuin semua tanggung jawab sebagaimana dia seorang cowok, pria, seorang suami gitu ya, dia udah ngelakuin
apa ya, sesuatu yang terbaik yang bisa dia lakukan gitu. Tapi kok dia tidak mendapatkan respect dari pasangannya ini gitu ya. Energinya Scorpio nggak ada respect, nggak ada sikap memuliakan, nggak ada kayak rasa terima kasih, itu tuh nggak ada. Justru mungkin kayak bisa Scorpio merasa orang ini jadi makin egois, makin keenakan, makin nggak tahu diri, makin nggak karu-karuan sikapnya. Nah, seperti itu. Udah dibaikin nggak ngerti kalau dianya dibaikin. Nah gitu Scorpio ya. Terus aku ini harus kayak gimana lagi sih, aku capek juga, aku lelah, nggak ngerti caranya lagi ke kamu ini tuh seperti apa biar kamu ini tuh berlaku sepantasnya, semestinya gitu. Aku udah berusaha setia, tapi aku kayaknya tidak diberikan kesetiaan dari kamu gitu. Aku setia tapi kamunya nggak setia, misalnya kayak gitu ya. Aku ini udah berperan, bertanggung jawab penuh untuk kamu, tapi perannya kamu, bagiannya kamu nggak kamu tanggung jawabin gitu. Aku ngelindungin kamu, tapi kamu kayaknya mengancam untuk merusak dirimu sendiri, merusak hubungan kita misalnya gitu ya. Aku menghargain kamu, tapi kamu nggak hargain aku. Aku sayang sama kamu, tapi kamunya nggak sayang sama aku. Nah gitu modelnya Scorpio. Scorpionya kesel ada gitu. Tapi keselnya Scorpio ini tuh lihat nggak berlebih-lebihan gitu ya. Jadi misalnya begini, ada beberapa kali juga nampaknya Mari Scorpio memaafkan nih si pasangan. Dia ngelakuin kesalahan tapi dimaafkan gitu ya. Lah setelah dimaafkan bukannya kapok, bukannya jerah, bukannya kayak insaf, bukannya kayak berubah, tapi malah bertambah nih kesalahan demi kesalahan, kesembronoan, sikap sewenang-wenang gitu ya, malah nambah. Nggak ada kayak semakin mendewasakan diri, membuat diri semakin lebih baik gitu ya, membuat diri makin bijaksana, membuat dirinya makin bertanggung jawab. Nampak-nampaknya di mata Scorpio dia tidak melakukan hal itu gitu ya. Si pasangan ini tuh nggak ngelakuin hal itu gitu. Misalnya begini, ini contoh ya. Si pasangan yang tadinya kebagian tanggung jawab untuk memberikan suplai finansial, tapi katakanlah terjadi sesuatu pada bisnisnya si pasangan, karirnya si pasangan, pekerjaannya si pasangan. Scorpio oke, untuk menjaga keutuhan aku hadir ya, aku dulu yang hadir sementara untuk nge-backup ini pengeluaran, pembelian kebutuhan, aku yang backup. Nah tetapi ketika dia backup, ini si pasangan makin males, nggak mau cari kerja, nggak mau bangkit untuk memulai usaha baru, katakan gitu ya. Wah ini dianggap Scorpio nggak cocok nih kalau begini terus, nggak nyambung kita ini kalau kayak gini terus kamunya. Kok malah bukannya sibuk nyari peluang bisnis baru, tapi sibuk tiktokan misal gitu ya, malah enak main-main sama temen gitu ya gitu. Nah kira-kiranya begitu. Udah ini tak maafin lah kamu gitu, udahlah aku ngalah lah memaafkan kamu, tapi bukannya ngerti salah diulangi, nambah lagi problem baru gitu ya situ. Jadi ada sikap manipulatif, penurunan kualitas diri yang semakin signifikan yang terbaca Scorpio dari sikap si pasangan. Memang sih kalau mau lihat pasangan pun, jadi penilaian Scorpio ini tuh nampaknya tidak berlebih-lebihan ya.
Karena memang begitu, si pasangan ini tuh jatuhnya jadi manja gitu. Lupa dia sama umurnya, lupa dia sama tanggung jawabnya. Gitu. Kalau mari tangkep di sini ya. Makin nalar itu tuh makin gak jalan. Empati itu tuh kok yo mandek. Gitu. Makin tua kok bukannya makin wise, bukannya makin bijaksana. Gitu ya. Malah semakin serampangan. Gitu. Lebih tidak berdaya dari seorang bayi gitu. Ya. Selalu mengambil kayak keputusan yang keliru, ngambil keputusan yang salah. Ini memang energi manipulatifnya kenceng. Setidaknya itu nanti yang terlihat di 7 hingga 14. Semoga setelah itu tuh ada perubahan ya, apalagi kalau ini urusannya rumah tangga sudah ya. Jangan dihancurkan hanya gara-gara diri lemah untuk mengupgrade, menjauh tidak mengambil tanggung jawab gitu ya. Untuk membuat diri ini tuh makin mateng ngadepin kehidupan, ngebangun kehidupan yang lebih baik gitu ya. Nah, semoga setelah 14 tumbuhlah kesadaran di situ. Soalnya memang berpasangan dengan seperti ini tuh toksik gitu ya. Jadi kayak satu mengumpulkan, satu ngabisin, satu memberi, satu kok jadi terbiasa enak-enak nerima gitu ya. Satu makin kuat, satu makin melemahkan diri sendiri. Jadi ya ndak match, ya ndak cocok. Kalau satu menguatkan diri, yang lain pula ikut melakukan hal yang sama, indah hidup, indah relationship, gitu ya. Kompak gitu ya, kompak mau punya relationship yang lebih sehat, gitu. Yang lebih yang lebih pantas untuk membuat relationship ini tuh agar layak dijalani, kan enak kayak gitu. Tapi ya di sini ternyata ya tidak gitu ya. Ini tuh udah tadinya bikin Scorpio kadar mumetnya hanya di 20%. Namun makin lama kok yang 20% ini tuh bukannya menjadi hanya 5%, bukan hanya katakan jadi 15%, adalah penurunan gitu ya. Lah, tetapi di sini si pasangan bisa dari 20 melonjak jadi 50, naik jadi 70 gitu. Ya, di situ. Di situ. Jadi di sini tuh bisa kayak yang Scorpio menyadari nampaknya hanya aku aja nih yang mau punya relationship dengan dia. Dianya tidak. Memang kayak gaya-gaya pasangannya Scorpio mari baca begitu juga ya. Kayak orang yang tidak peduli, kayak orang yang memang tidak ingin gitu. Ya kalau hubungan ini tuh dia tidak pernah mendapatkan kemudahan tertentu dari Scorpio karena hubungannya masih pacaran atau masih kayak PDKT-an gitu ya. Ya sah-sah saja gitu. Ya, tetapi kalau sempat tadi kayak kata Mari manipulatif, udah diberi kok malah candu dengan pemberian dari Scorpio, wah ini memang kacau betul ini. Ya, ini memang kacau betul kalau begitu. Ya kalau misalnya PDKT atau pacaran memang tidak seneng, memang tidak suka, kemudian mau pergi, wah itu masih boleh banget itu gitu. Ya memang begitu gunanya pacaran kan. Penjajakan, pendekatan, mampu dan kemudian mengusahakan agar mampu menjalani. Tetapi setelah diusahakan, namun kok kayaknya malah bukan datangin kebahagiaan, tapi malah datangin problem, dan kemudian memilih untuk ditinggalkan sajalah relationship dengan Scorpio ini, ya sah ya. Kalau menurut Mari pribadi sah betul. Daripada dipaksakan tapi kemudian bukannya bikin adonan relationship, adonan kehidupan berkembang makin hebat gitu ya, bikin hidup yang nikmat, bukannya bisa bikin kayak gitu, malah kayak bikin hidup tuh jadi ancur-ancuran, berantakan, atau kalau itu digambarkan sebagai kue gitu ya, kuenya bantut gitu kan, kuenya kok kayak nggak jelas modelannya.
ya ditinggalkan, ya oke. Itu memang udah betul banget itu. Nggak usah dipaksakan diri gitu ya kan. Nah di sana. Jadi kayak ada satu yang tidak mau membangun relationship. Yaitu kalau dilihat apa adanya dari tebaran kartu tarot ini, nampak-nampaknya Mari itu pasangannya Scorpio. Kalau Scorpionya sendiri sih tadinya siap betul ini ya. Tadinya dia sungguh-sungguh ini ngebangun relationship, dan bahkan kesungguhan itu walaupun kayak hanya terlihat sedikit saja di rentang 7 hingga 14, tapi setidaknya di sana tuh masih ada. Gitu. Hanya saja kalau untuk fight sendiri, berjuang sendiri, ini bisa Scorpionya, wah nggak bisa gitu dong. Mesti bareng-bareng, namanya relationship. Gitu ya. Mesti jadi partner dong ngebangun relationship. Gitu ya prinsipnya Scorpio. Nggak mau lah kalau hanya berpacu sendiri, kalau hanya mengusahakan sendiri. Padahal kalau ditanya apakah memang masih ingin menjalin koneksi dengan si pasangan, aku masih mau gitu. Tapi jangan hanya aku aja yang mau, dianya nggak mau gitu. Mau jadi apa ini akunya? Mau hidup seperti apa nanti aku jalani gitu ya. Aku butuh nih menjalani kehidupan yang lebih besar daripada saat sekarang. Tapi kalau pasanganku nggak kuat ya bersama dengan aku membangun kehidupan yang lebih baik, yang lebih besar gitu ya, lah terus kayak gimana? Nah gitu modelnya Scorpio. Terus gimana gitu ya. Jadi Scorpio di sini tuh kayak nggak bisa mengiya-iyakan, hanya mengiya-iyakan aja nih gaya sikap lakunya si pasangan dalam menjalani hubungan dengan dia. Nggak bisa ya, Scorpio nggak mau gitu. Karena kalau dibilang Scorpio di sini bucin, Mari rasa tidak ya. Budak cinta, buta akan cinta, tidak. Scorpio di sini tuh datang ya, setidaknya masih bisa sampai sekarang menjaga kewarasan lahir dan batinnya dia, kesehatan ya, kesehatan lahir dan batinnya dia, mental dan emosionalnya dia. Nah gitu ya, setidaknya di sini tuh Scorpio kayak aku udah usahain yang terbaik untuk kamu, terbaik untuk kita, aku udah usahain di situ ya. Tapi kalau hanya usaha demi usaha saja, dan di mana aku pula yang sendirian ngelakuinnya, sorry. Nah gitu energi Scorpio, sorry, nggak cocok tuh itu ya. Nah tetapi kalaupun misalnya katakanlah ya dalam beberapa kasus tertentu PDKT, pacaran, dan kemudian memilih meninggalkan gitu ya, si pasangan ini memilih untuk meninggalkan gitu, ini bisa juga memang Scorpionya kayak aduh aku nggak mau nih sebenarnya kalau kamu tinggalin gitu ya. Ya kamu berantakan gitu, tapi maunya itu tuh karena kamu berantakan lantas kamu pergi begitu aja dari relationship kita. Yo jangan. Kalau kamu berantakan ya udah perbaiki dirimu, rapiin dirimu biar bersama dengan aku gitu. Bukannya aku ini ditinggalin. Nah, maunya Scorpio kayak gitu. Cobalah lebih, hayolah kamu tuh lebih mencoba bersama dengan aku. Ah, ada di situ sebenarnya kepengen Scorpio ngajak si pasangannya demikian. Ayolah coba kamu itu bersama dengan aku sajalah. Gitu ya. Aku ini tuh bukan ancaman untuk kamu. Gitu. Aku masih waras nih. Pikirannya aku ini masih sehat ini. Gitu ya. Aku pun layak kalau untuk dijadikan sebagai seorang yang mendampingi kamu untuk punya kehidupan yang lebih baik. Aku ini layak, betul ini. Gitu. Ya. Jadi kayak sangat disayangkan oleh Scorpio kalau si pasangan ini tuh pada akhirnya kayak ogah-ogahan dengan dia atau bahkan meninggalkan dia. Scorpio sebenarnya nggak mau gitu ya. Tapi di sini Scorpio tuh kayak nggak yang nangis-nangis gitu ya. Mari rasa enggak. Soalnya ini sudah cukup dewasa ya Scorpio untuk meratap-ratap seperti itu. Hanya saja masih ada kayak rasa aduh kok ini manusia gini ya gitu.
ada manusia kayak gini ya. Udah dateng nih aku nih. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang bener-bener, orang yang memang betul-betul ngebangun relationship gitu ya. Tapi ditinggalin, kok bisa-bisanya ada manusia ninggalin manusia kayak aku ini. Ada begitu ya. Ada begitu. Nah, tapi ya tadi kalau misalnya Scorpio memang ada usaha mencegah ya, biar si pasangan ini tuh jangan lepas dari dia. Ada usahanya, tapi usahanya itu tuh mari tangkap bukan usaha yang terlalu agresif, bukan usaha yang terlalu kayak maksa gitu ya, enggak. Hanya seperti kayak ini beberapa mengajak untuk si pasangan ini tuh mikir, mempertimbangkan dengan baik gitu loh. Keputusannya dia yang kok kayaknya mau hubungan ini mandek, atau mau hubungan ini mundur, atau justru mau hubungan ini tuh makin berantakan. Scorpio hanya men-trigger. Jangan pikirkan yang hancur, jangan pikirkan bikin mundur, jangan pikirkan makin bikin out-outan. Tapi pikirkan kayak gimana nih ke depan sana tuh biar makin enak. Nah ya, ada triggeran-triggeran yang mau dilakukan Scorpio nanti di situ. Di 7 hingga 14. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Capricorn, ada Aries di sana, ada energi dari Gemini, masuk energi Leo, Sagittarius, Virgo masuk, Pisces hadir, Cancer ada di situ. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.